nanti PDIP bisa bawa Anies sama Hendar orang keduanya gitu. Ya komunikasinya dengan Pak Anies sebagai Jawaku, sebagai cagup, sebagai cagup. Dan menyatakan bersedia juga ya? Ya memang dari sejak awal Pak Anies yang cagup, kami akan orang keduanya. Nah, di sini memang ada kabar yang cukup mengejutkan ya. Pada minggu-minggu lalu itu kita dikejutkan dengan manuver-manuver politik. Mulai dari mundurnya Ketua Umum Airlangga Hartarto dan bahkan juga dicopotnya dua menteri dari Presiden Joko Widodo dari PDIP. Nah, di situ pun juga sangat mengejutkan sekali munculnya tidaknya calon independen yang mengikuti pilkada di Jakarta, dan bahkan juga Ridwan Kamil diusung Kim Plus untuk maju di pilkada Jakarta dengan kader PKS, dan bahkan dari berita minggu lalu yaitu Nasdem, PKS dan bahkan PKB bergabung ke koalisi. Artinya Anies Baswedan tidak punya kendaraan untuk mengikuti konsentrasi pilkada di Jakarta. Nah, tetapi dengan putusan MK saat ini menurut saya sangat wow sekali, sangat mengejutkan dan bahkan juga di luar prediksi, di mana kepercayaan terhadap MK sudah sangat menurun sekali ya semenjak putusan MK mengenai soal usia minimum capres dan cawapres dan bahkan juga sengketa pilpres yang lalu. Tetapi saat ini ada harapan lagi, yaitu untuk demokrasi di Indonesia yang lebih baik. Karena apa? Putusan MK saat ini yang setidaknya PDIP bisa mencalonkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, dikarenakan putusan MK tersebut mengubah syarat thresholdnya yaitu 7,5%. Dan kalau kita lihat dari jumlah suara pada tahun 2024, PDI Perjuangan bisa dipastikan bisa mengikuti konsentrasi pilkada di Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai manapun. Menurut saya itu adalah putusan yang sangat keren sekali ya, di mana semuanya saat ini bergabung di koalisi Indonesia Maju, bahkan disebut Kim Plus, dan artinya Anies yang punya elektabilitas tinggi dan Ahok yang mempunyai elektabilitas tinggi tidak bisa mengikuti konsentrasi pilkada Jakarta. Tetapi karena ada putusan MK saat ini PDIP bisa mencalonkan di pilkada Jakarta. Tidaknya minimal suara sah yang masuk pada pilpres pada Pileg 2024 sebesar 14% dan syarat minimal bisa memajukan calon pada pilkada di Jakarta yaitu sebesar 70%. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Kavi Radikalis. Gila banget plot twist hari ini. Jokowi pasti murka sama MK. Bukan cuma peluang Anies kembali terbuka untuk jadi cagup, bukan cuma soal PDIP bisa usung calon sendiri, tapi malah Kaisang jadi nggak bisa mencalonkan diri jadi cagup gara-gara batasan usia. Haha. Ya memang putusan MK setidaknya pada saat penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu minimal 30 tahun. Artinya di bawah 30 tahun itu tidak bisa mendaftarkan pada pilkada Jakarta atau di pilkada manapun karena terganjar syarat minimal usia cagup dan cawagup. Nah, kalau kita melihat dari sini juga ya, MK tolak usia syarat cagup umur 30 dihitung saat penetapan calon. Nah, dari sini memang tampak sekali ya, bahkan Undang-Undang Pilkada menetapkan syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah 30 tahun. Kaisang baru berusia 30 tahun pada akhir Desember. Sementara itu pendaftaran pilkada dilakukan di akhir Agustus. Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggriani menilai MK membuat keputusan tepat. Aturan itu, kata Titi, membuat terang benderang perdebatan selama ini soal kapan waktu perhitungan usia minimal cakada. Dengan demikian, jika ada cagup cawagup yang usianya belum 30 tahun saat penetapan paslon oleh KPU, maka menurut MK pencalonannya adalah tidak sah. Ya, seperti itulah. Kalau kita melihat dari aturan di sini, Kaisang sudah dipastikan tidak
bisa lagi ya, itu mendaftarkan pada gubernur di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Nah, bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, yaitu tiba-tiba Jokowi itu memanggil Hasan Nasbi ke istana usai Kemenkumham Kepala Badan Gizi. Presiden Joko Widodo yaitu di hari yang sama, setidaknya setelah putusan MK dikeluarkan, tiba-tiba memanggil Kemenkumham Kepala Badan Gizi dan Hasan Nasbi. Apakah terkait dengan putusan MK? Ya, kalau presiden sih menurut saya sangat wajar sekali ya, memanggil menteri-menterinya sangat wajar sekali. Tetapi dari sini dikait-kaitkan dengan tidaknya putusan MK. Jumlah pejabat yang baru dilantik Presiden Joko Widodo merapat ke Istana Presiden Jakarta. Ini giliran Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang merapat. Pantauan detik.com pada 20 Agustus, Hasan Nasbi tiba di istana sekitar pukul 13. Ia mengenakan kemeja biru. Tak banyak yang disampaikan Hasan kepada awak media. Ia hanya menjawab singkat terkait keperluannya datang ke Istana Presiden. Dipanggil Presiden, kata Hasan. Hingga berita ini terbit, Hasan masih berada di dalam Istana Presiden. Sebelumnya Jokowi sudah memanggil Kemenkumham Supratman, Andi Agas, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, hingga Menteri Investasi Rosan Roslani ke istana. Wah, ada apa ya di sini ya? Kok tiba-tiba dan pada hari yang sama, yaitu setelah MK memutuskan ya setidaknya syarat untuk maju pada Pilkada Jakarta. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari Papa Kurang Gula. Entar malah ada kejutan lagi, misal putusan ini hanya berlaku di Pilkada ke depan, mengingat tahapan Pilkada 2024 sudah di tengah jalan. Tidak ya, kalau dari putusan MK itu berlaku pada saat diputuskannya putusan MK. Jadi bukan untuk Pilkada tahun depan. Dari YBK tinggal kawal di KPU. Soalnya KPU sekarang agak-agak gimana netralitasnya. Bisa saja nanti KPU menolak dengan alasan mengacu pada keputusan KPU yang lama. Wah, apakah MK ini sekedar jadi penghalang sementara atau justru jadi pembuka pintu strategi baru di panggung politik ya? Dinasti politik tuh kan selalu punya cara untuk bertahan kan ya. The next headline media-media, Jokowi marah, Jokowi geram, Jokowi heran. Atau Jokowi kaget. Jokowi kaget kayaknya yang belum ya. Ada udang di balik bakwan. Tapi kok khawatir ya, takutnya ada plot twist di balik plot twist. Ya, ini kok malah jualan aja ya. Dari sini dikomentari oleh Teadi, soalnya nggak ada Paman Usman. MK tolak ubah syarat usia Cagup, Anwar Usman tak dilibatkan dalam putusan. Semoga bukan bahas putusan MK. Jokowi mendadak panggil Menkumham Supratman, bahas apa? Tapi kayaknya nggak mungkin tuh orang diem aja, pasti lagi berstrategi buat nyerang balik. Jangan senang dulu kawan, masih banyak peluru yang bisa dipakai. BLT aparat KPU, Bawaslu, MK. KPU saja baru ditambahi insentif miris. Ya menurut saya sih tidak masalah ya, strategi lagi. Yang penting masyarakat itu disuguhkan dengan calon-calon yang berkualitas, calon-calon yang setidaknya bisa lah mengatasi permasalahan di DKI Jakarta. Menurut saya itu yang cukup penting sekali ya. Nah, bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini, MK tolak gugatan ubah syarat usia Cakada, Kaisang tak maju pada Pilkada 2024. Ya, bahkan sampai saat ini pun juga masih trending topik di Twitter ya, terkait Mahkamah Konstitusi, Anies, PDIP, dan bahkan Kaisang. Di sini sungguh mengejutkan sekali. Tiba-tiba ada putusan MK ya setidaknya menjelang pendaftaran di KPU. Wah, sangat. Nanti PDIP bisa bawa Anies sama Hendar, orang keduanya gitu. Tapi untuk koalisinya gimana, Pak? Ya kami lagi nyari. Tapi kan namanya usaha. So kalau gitu nggak usah ditanya dong. Kalau sudah Pak ini nggak bisa Pak, Pak ini nggak bisa Pak, ditanyakan apa lagi? Soalnya PKB udah menyatakan dengan impuls gitu. Dan kondisi seperti ini, apakah nanti kemungkinan PDIP akan menggalang dukungan untuk mendukung calon independen ataupun tetap? Kami lagi berupaya sedemikian rupa masih dengan partai-partai lain sebisa mungkin sebelum tanggal 27. Kami cari peluang, kalau peluangnya dapat kami akan bawa Anies sebagai orang pertama dan Hendi sebagai orang kedua. Tapi sudah ada komunikasi dengan Pak Anies belum, Pak? Ya, komunikasinya dengan Pak Anies sebagai sebagai cagup, sebagai cagup. Dan menyatakan bersedia juga ya? Ya memang dari sejak awal Pak Anies yang cagup, kami akan orang keduanya. Tapi kalau toh pada akhirnya kami tidak bisa, katakanlah karena sudah Kim Plus terkonsolidate, kami tidak punya kawan lagi untuk maju, ya
apa mau dibuat, kami akan berbicara kepada rakyat pada waktunya. Mungkin oleh Pak Sekjen bahwa PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan untuk Pilkada DKI akan datang. Ya, seperti itulah. Jadi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.